Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Goldi, usia saya 22 tahun, dan saya adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan tahun 2014. Saya Michael, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Ruseto Sabtono, saya in-house lawyer di bank pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Mandiri. Nama saya Arif Wahyudi, selaku Direktur PT Hikari Teknologi Indonesia. Selamat sore, perkenalkan nama saya Adi Wijaya, saya lawyer advokat di Surabaya. Baik, salam sehat dan salam sejahtera teman-teman dimanapun saat ini teman-teman berada, terutama para sarjana hukum praktisi dan para sarjana akuntansi, juga tentu para sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang lain, baik yang junior, yang fresh graduate, maupun yang sudah senior, yang sudah kawan di dalam berpraktek sebagai profesional ataupun sebagai eksekutif di sebuah perusahaan. Kali ini saya ingin memperkenalkan produk-produk pendidikan dari Akademi Hukum Bisnis Indonesia, atau yang dulu menggunakan nama Business Law Academy. Yang pertama, kami memiliki pendidikan khusus profesional di bidang perpajakan. Ya. Nah, ini salah satu contoh buku modulnya. Ya, buku modulnya. Ada beberapa buku modul, beberapa diktat semacam ini. Tentu buku-buku semacam ini itu tidak saya produksi menjadi buku yang saya jual di toko, karena ini merupakan produk atau buku-buku diktat yang saya pakai khusus untuk mengajar di pendidikan khusus, karena sifatnya terapan, ya. Nah, itu tentang pendidikan khusus pengacara pajak yang dapat diikuti baik oleh sarjana hukum maupun sarjana akuntansi, baik yang junior maupun yang sudah senior, tapi juga terbuka untuk sarjana-sarjana lain bila mana yang bersangkutan memang memerlukan pengetahuan tentang perpajakan. Dalam pendidikan khusus pengacara pajak ini ada 2 sertifikat yang akan diterbitkan. Yang pertama, Certified Tax Lawyer. Itu artinya seorang sarjana hukum praktisi menjadi seorang lawyer spesialis di bidang perpajakan atau menjadi tax lawyer, ya, yang akan diajukan penyumpahan, ya, dengan penyumpahan di pengadilan tinggi. Dan sertifikat yang kedua bagi mereka yang bukan dari sarjana hukum, yaitu Certified Tax Practitioner. Ya, ini arahnya menjadi semacam konsultan pajak. Dengan belajar di pendidikan khusus pengacara pajak di bawah Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia, maka seorang lawyer akan menjadi tax lawyer, dan seorang yang non lawyer akan bisa menjadi konsultan pajak. Ya, di dalam pendidikan khusus pengacara pajak akan diberikan pelatihan baik di bidang tax compliance, artinya bagaimana memahami hutang pajak, menghitung hutang pajak, ya, kemudian melaporkan di dalam SPT dan seterusnya. Dan itu bagian daripada yang disebut dengan tax compliance. Nah, sedangkan segi yang lain adalah diajarkan tentang bagaimana melakukan pendampingan
sampai ke tingkat pengadilan, ya, mulai dari pemeriksaan, pengajuan keberatan, banding ke pengadilan pajak, sampai ke peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ya, ini adalah dimensi tax litigation. Ya. Nah, di dalam pendidikan khusus pengacara pajak ada program-program lebih lanjutnya, ya, itu program katakan advance gitu. Ada 3 program, ya. Yang pertama PPL berkaitan dengan litigasi, ya. Bagaimana teknik-teknik, kiat-kiat, cara-cara melakukan, menjalankan praktek litigasi perpajakan, baik secara administratif maupun secara pidana. Ya. Jadi beracara baik di pengadilan pajak maupun beracara di pengadilan negeri. Nah, seorang pengacara pajak akan dipersiapkan sampai ke sana. Ya. Nah, PPL yang kedua atau pelatihan perpajakan lanjutan yang kedua adalah terkait dengan transfer pricing. Dilihat dari sudut hukum dan pajak, ya. Bagaimana transfer pricing itu dapat dijalankan menurut koridor hukum. Tapi di sini menjadi masalah karena soal transfer pricing ini seringkali menjadi sebuah permasalahan yang complicated, ya, bagi wajib pajak. Tidak jarang para wajib pajak badan khususnya melakukan transfer pricing dan menjadi sengketa, menjadi konflik, ya, perbedaan pendapat tentang transfer pricing itu sendiri. Ya, ini yang dikenal di dalam dunia perpajakan sebagai TV job itu. Nah, itu akan didekati dari 2 perspektif, legal dan teksnya. Lalu PPL yang ketiga adalah berkaitan dengan pencanggihan seorang lawyer membaca undang-undang, mendapatkan apa yang disebut sebagai loophole, ya, untuk tentu mengefisiensikan pajak secara legal. Nah, praktek mengefisienkan pajak ini seringkali digolongkan ke dalam 2 pendekatan atau 2 tipe. Yang pertama adalah biasa disebut sebagai tax evasion. Yang ini adalah sebenarnya pidana, ya, mengarah kepada tidak pidana, dan itu bukan itu yang akan kita ajarkan, tetapi kita akan beritahukan perbedaannya. Terus bagaimana menghindarkan atau mengefisiensikan pajak dengan pendekatan tax avoiding, ya, tax avoidance. Nah, itu didekati dengan cara yang disebut dengan tax loophole, ya. Kecanggihan seorang lawyer membaca, memahami undang-undang dan mendapatkan lubang-lubang hukum untuk melakukan penghindaran pajak secara legal. Itu namanya tax loophole. Okay. Nah, itu adalah berkaitan dengan pendidikan khusus pengacara pajak. Pendidikan khusus yang kedua yang dimiliki oleh Akademi Hukum Bisnis Indonesia saat ini adalah pendidikan pengacara perbankan. Ya, ini adalah contoh buku modulnya pengacara perbankan. Kami juga menulis tentang misalnya sebagai suplemen atau komplement adalah terkait dengan BLBI misalnya, yang kasusnya ternyata belum lama juga masih bergulir di KPK itu, ya, dengan keputusan Temenggung, ya, ini catatannya. Jadi ini modulnya. Nah, pendidikan khusus pengacara pajak ini kami tujukan bagi para
sarjana hukum atau analis kredit, ya, kredit officer, ya, kredit supervisor, kredit manager, ya, eksekutif perkreditan, untuk mendalami persoalan kredit perbankan. Karena produk perbankan itu secara prinsip adalah kredit, ya, menjual uang, ya, dalam bentuk kredit atau loan. Nah, dalam pendidikan khusus pengacara pajak tidak hanya diajarkan dari segi atau aspek hukum perkreditan saja, ya. Biasanya seorang legal officer di perbankan itu tugasnya adalah hanya menguji secara administratif apakah dokumen-dokumen yang diberikan oleh nasabah debiturnya itu sudah lengkap atau tidak secara hukum, ya, atau dapat dikatakan diuji apakah dokumen-dokumen itu comply menurut peraturan perundang-undangan perbankan atau belum. Tapi biasanya mereka tidak mengetahui, tidak memiliki kemampuan untuk mendekati kredit bank itu dari aspek analisisnya. Ya, karena itu di dalam pendidikan pengacara perbankan ini diberikan ilmunya, ya, tekniknya bagaimana menganalisa kredit itu. Ya, tentu perspektifnya tidak hanya hukum, tapi lebih utuh, lebih komprehensif, lebih holistik, ya, dari berbagai segi, termasuk dari segi perhitungan-perhitungan keuangannya, ya, sehingga jebolan dari pendidikan khusus pengacara perbankan ini akan memiliki kemampuan yang komprehensif pula, yang holistik, kemampuan analisis, kemampuan dari segi legal, kemampuan dari berbagai aspek keuangan, ya, itu diberikan di sini, sehingga seorang pengacara pajak memiliki pengetahuan tentang kredit itu utuh. Dia bisa bekerja nanti secara independen, berada di sisi nasabah debitur, mendampingi nasabah debitur di dalam rangka negosiasi kredit atau menangani kredit bermasalah. Dia juga bisa berada di sisi bank, menjadi pengacaranya bank, atau bahkan menjadi in-house lawyernya bank, ya. Tetapi pengetahuannya sudah lengkap, sudah utuh tentang kredit itu. Tidak hanya satu aspek, yaitu aspek legal saja, tapi sudah komprehensif, sudah holistik. Di dalam pendidikan pengacara perbankan ini, kami juga akan melengkapi satu buku kecil atau modul kecil, yaitu dengan judul How to Represent Yourself in Court, ya, to Fight Banks. Nah, ini adalah kalau teman-teman cenderung menjadi independent lawyer yang menempatkan diri berada di sisi nasabah debitur yang mengalami masalah dengan pihak bank, lalu harus berhadapan dengan bank, ya. Ini di sini diberikan di buku kecil ini katakan semacam panduan-panduan praktis bagaimana caranya menangani kasus kredit berhadapan dengan pihak bank, ya. Jadi mengikuti pendidikan pengacara perbankan di Akademi Hukum Bisnis Indonesia akan memiliki menjadi semacam pisau bermata dua. Bisa menjadi lawyernya bank, bisa menjadi lawyernya nasabah debitur dengan ilmu pengetahuan yang utuh, yang holistik, yang secara singkat bisa menangani sebuah proposal kredit, melihatnya sampai apakah proposal kredit ini dapat dikatakan visible dan bankable. Ya, berikut juga bagaimana jika kredit tersebut mengalami persoalan, ya, bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah, baik dengan pendekatan
yang bersifat mediatif ya, maupun melalui jalur hukum, berlitigasi di perkara-perkara perbankan. Ya, itu adalah pendidikan khusus yang kedua. Yang ketiga, kami juga memberikan pendidikan khusus yaitu ya, di bidang pasar modal. Ya, ini adalah buku modulnya, pegangan modulnya untuk menjadi pengacara di bidang pasar modal. Nah, sebagaimana pendidikan khusus pajak dan perbankan, di dalam pendidikan khusus untuk pasar modal ini, kami juga tidak hanya memberikan aspek hukumnya, tapi seorang sarjana hukum atau sarjana ekonomi atau sarjana dari berbagai disiplin lain yang ingin memahami tentang pasar modal itu bisa mendapatkan pengetahuan secara utuh pula dalam pendidikan khusus pengacara pasar modal ini, karena modul yang diberikan baik aspek hukum maupun aspek pendekatan analisa saham, ya, teknikal maupun fundamental, cara-cara jual beli saham, ya. Jadi selain proses bagaimana sebuah perusahaan itu akan go public, harus memenuhi aturan-aturan go public atau IPO, ya, initial public offering, ditinjau dari segi proses peraturan atau hukumnya, tapi juga sekaligus diberi bekal cara melakukan analisa surat-surat berharga, khususnya saham, ya, obligasi, dan lain-lain. Ya, sehingga dengan demikian pemahaman tentang pasar modal juga utuh, juga lengkap, ya, seperti halnya di pendidikan khusus yang lainnya tadi. Jadi dengan kata lain, seorang sarjana hukum praktisi, seorang sarjana ekonomi atau dari sarjana yang lain, ketika mengikuti pendidikan khusus pengacara pasar modal, maka dapat dipastikan sekarang paradigmanya akan berbeda, akan memiliki paradigma yang lebih komprehensif, yang lebih utuh dalam dunia pasar modal, termasuk di dalamnya, ya, ini melakukan bedah buku, ya, di ini peraturan pasar modal yang setebal ini. Nanti kita akan lakukan pembahasannya, ya, di kelas. Nah, pendidikan khusus keempat yang kami sediakan di Akademi Hukum Bisnis Indonesia adalah pendidikan khusus pengacara kepahitan, ya, atau bankruptcy. Ini modul yang sudah kami siapkan untuk pendidikan tersebut. Ya. Demikian halnya di dalam pendidikan khusus pengacara kepahitan atau bankruptcy, itu tidak hanya diberikan pengetahuan tentang hukum kepahitan semata-mata, ya. Kapan seorang debitur dinyatakan pahit, tetapi juga diberikan ilmu pengetahuan tentang aspek keuangannya dan aspek akuntansinya, karena debitur yang dinyatakan pahit itu biasa disebut atau diharuskan dalam kondisi insolven. Nah, apa itu insolven? Ya, bagaimana pengertian insolven secara hukum dan secara akuntansi?
nanti akan ada perbandingannya. Ya, demikian juga ketika debitur dinyatakan bankrupt atau bangkrut, lalu bagaimana dia harus menjual aset-asetnya dengan melakukan penilaian kembali atas aset-aset itu, menghitung harga pasarnya, nilai bukunya, ya, sehingga dia dapat melakukan pendampingan kepada debitur yang bangkrut ini dengan lebih komprehensif. Ya, dia tahu aspek hukum tentang kepailitan, tapi dia juga diberi bekal pengetahuan tentang kondisi keuangan dan akuntansi, kapan dia sungguh-sungguh dapat dikatakan sebagai insolven, dan kalau dia harus menjual asetnya, bagaimana dia menghitung ya, nilai pasar, ya, nilai buku, sehingga dia bisa lebih komunikatif ya dengan pihak kurator, pihak appraisal, ya. Atau bahkan bagaimana sebuah perusahaan yang bankrupt dapat dijual kembali, ya, dengan melakukan beberapa pendekatan teknik untuk menjual perusahaan dalam kondisi yang insolven. Ya, nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa mereka yang mengikuti program pendidikan khusus pengacara kepailitan ini, seperti halnya di pendidikan khusus yang lain, akan dibekali dengan ilmu, dengan skill yang komprehensif itu. Tidak hanya semata-mata dari segi hukum belaka, tapi berkaitan juga dengan manajemen keuangan, akuntansi, ya, dan cara-cara leverage buyout, ya, LBO, dan bagaimana melakukan penjualan perusahaan, ya, menjadi bahkan dapat dimungkinkan menjadi corporate trader, ya. Itu mungkin nilai lebihnya yang kami miliki. Dan nanti di dalam pendidikan pengacara kepailitan itu, kita juga akan melakukan bedah buku ini tentang perlindungan kepentingan kreditor dan debitor, ya. Itu bagaimana mereka kan punya dua kepentingan yang berbeda, tapi bagaimana dapat memperlakukan mereka secara fair dan adil, ya, karena masing-masing juga punya kepentingan. Nah, itu adalah 4 pendidikan khusus profesional, ya, kepengacaraan yang sifatnya spesialis di dalam Akademi Hukum BPJS Indonesia. Nah, di luar itu kami memberikan atau menyiapkan juga adanya modul-modul penunjang, ya, bagi para profesional yang mau belajar di Akademi Hukum BPJS Indonesia, ya. Yang pertama, modul tentang negosiasi, ya, pengetahuan teknik dan skill negosiasi ini penting bagi para profesional, ya, karena sebaiknya profesional itu memiliki mindset ultimum remedium, ya, pengadilan itu sebaiknya langkah yang terakhir, ya, karena kita harus jujur, bagaimanapun proses di pengadilan itu inefisien, makan waktu yang lama, ya, dan hasilnya win-lose. Nah, di dalam bisnis alangkah baiknya atau mungkin lebih baik kalau semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cara mediasi dan negosiasi. Nah, bagaimana menjadi negosiator yang baik? Seorang lawyer juga harus jago dalam bernegosiasi, ya, jangan hanya jago secara litigasi, tapi kalau bisa jago di dalam negosiasi dulu, ya, pendekatan utamanya, ya.
Dan seorang profesional itu juga memerlukan marketing bagi usaha jasanya, ya. Karena kalau tanpa marketing ini dapat dibayangkan biasanya sebuah jasa itu kurang dikenal publik. Jangan lupa teman-teman, profesional itu adalah juga pengusaha, tetapi dia pengusaha jasa, ya. Jadi dia perlu marketing, ya. Lawyer, akuntan, dokter dan lain sebagainya sesungguhnya itu pengusaha, hanya saja pengusaha jasa, ya. Di dalam hukum pajak dikualifikasi sebagai pekerja bebas, itu profesional itu adalah pekerjaan, artinya orang-orang yang bekerja bergantung pada keahliannya, menjual keahliannya, gitu ya, bukan menjadi pegawainya orang. Jadi dia entrepreneur tapi di bidang jasa, ya. Karena itu penghasilannya juga kena pajak, jasanya juga bisa menjadi penyerahan jasa kena pajak kalau dia mengukuhkan diri sebagai PKP, ya. Jadi para profesional itu juga pengusaha, teman-teman. Jangan lupa, jangan nanti karena teman-teman itu pengacara lalu asumsinya saya bukan pengusaha. Nah, mungkin mindset yang salah itu yang harus dibetulkan, ya. Karena intinya kan bagaimanapun kita menjual jasa, menjual keahlian, ya. Nah, berarti menjual itu adalah aktivitas komersial, ya, aktivitas sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, ya. Karena itu sekali lagi ini penting, perlu memahami, menghayati marketing ini untuk pengusaha-pengusaha jasa, ya, untuk profesional. Lalu yang ketiga adalah ilmu penunjang, pengetahuan penunjang di bidang financial accounting dan tax accounting for lawyers. Nah, yang satu ini teman-teman, ya, ini saya ingin memberikan catatan khusus, ya. Apa itu? Saya ingin menunjukkan bahwa seringkali di Indonesia ini mindset daripada sarjana hukum ini mungkin tidak terbiasa dengan perhitungan, ya, gitu. Kalau harus berhadapan dengan angka-angka berhitung, biasanya menghindari, tidak suka, ya, tidak orang biasanya mau menjadi sarjana hukum itu karena justru di dalam ilmu hukum nggak ada hitung-hitungannya, begitu katanya, ya. Mungkin mindset ini, paradigma ini juga perlu dikoreksi. Kalau kita mau menjadi lawyer yang advance, yang memiliki nilai plus, yang memiliki nilai unggul secara profesional, ya, memiliki keunggulan kompetitif namanya, alangkah baiknya teman-teman ini belajar dalam kekhususan ini, tapi juga disertai background pemahaman tentang accounting, karena bisnis itu nggak bisa lepas dari akuntansi, ya. Di negara-negara maju, di Amerika khususnya misalnya, di fakultas-fakultas hukum itu tersedia pendidikan. Itu yang pertama dengan modul misalnya Economic Analysis of Law, ya. Ini salah satu contoh bukunya, ya. Diajarkan tentang pendekatan-pendekatan ekonomi terhadap hukum, ya. Nah, di sini banyak berkaitan juga tentang perpajakan, tentang bankrupt, tentang macam-macam di sini yang komersial itu, karena 70% kasus-kasus yang terjadi itu biasanya berlatar ekonomi, berlatar bisnis, ya. Kalau di Indonesia adalah contoh kasus-kasus yang ramai belum lama ini, misalnya kasus Jiwasraya, kasus Indosuria dan lain-lain, itu kan semua adalah kasus-kasus yang berlatar ekonomi,
Demikian juga dengan kasus-kasus perpajakan, ya itu kasus perbankan, kasus kredit, ya kasus bankrupt, itu semua sebenarnya adalah kasus-kasus komersial, ya berlatar belakang ekonomi. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman ini juga bisa mengubah paradigmanya, memperluas ilmu hukum itu tidak hanya dengan kacamata kuda, hanya undang-undang saja, pasal-pasal saja ini Pak, ya, tapi juga memahami seluk-beluk di bidang komersial, di bidang bisnis yang tadi seperti saya tunjukkan itu, ya. Nah, di Amerika itu malah banyak lawyer yang belajar accounting. Ini contoh bukunya, ya, Accounting for Business Lawyer. Ya, contohnya semacam ini. Ya, belajar setebal ini. Mereka tidak segan, tidak takut dengan akuntansi. Justru harus belajar. Seorang business lawyer itu kalau nggak belajar accounting, kurang lengkap wawasannya. Dia belajar bukan untuk menjadi seorang akuntan, tapi dia belajar untuk memahami cara kerjanya akuntansi. Karena di dalam kasus-kasus yang berlatar belakang bisnis itu, laporan keuangan itu biasanya menjadi data primer, ya, data utama, ya, menjadi sumber data yang harus dianalisis secara seksama, ya, secara komprehensif. Itu adalah di laporan keuangan biasanya, ya. Entah itu berkaitan dengan tindakan fraud manipulatif, entah itu berkaitan dengan yang disebut insolven tadi, kerugian, dan lain sebagainya, ya. Laporan keuangan itu yang bercerita banyak tentang kondisi kesehatan keuangan dari sebuah perusahaan, ya, dari laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu produk dari akuntansi, gitu. Makanya seorang business lawyer kalau bisa memahami, mengerti cara kerjanya akuntansi, itu sangat baik. Ya, ini jelas ini soal penting untuk business lawyer. Ada buku-buku yang lebih tipis, misalnya seperti ini, Finance and Accounting for Lawyers juga tulis, ya. Ini Finance and Accounting for Lawyers, ya. Ini juga, ya, ada yang namanya Basic Accounting Principle for Lawyers, ya, Basic Accounting Principle for Lawyers. Akuntansi itu memiliki yang disebut dengan prinsip-prinsip akuntansi, General Principle of Accounting, ya. Itu lawyer juga harus paham, mengerti itu, karena itu menjadi dasar kerja dari seorang akuntan. Ada juga buku lain namanya A Student Guide to Accounting for Lawyers, ya, ini bukunya, ya. Jadi ini hanya beberapa contoh buku yang saya bawa. Nah, sebagai informasi teman-teman, seorang akuntan yang mau menjadi akuntan publik di Amerika, gitu ya, khususnya, itu justru pelajarannya hanya dua ujiannya. Satu, accountingnya sendiri. Yang kedua, bisnis law, dia harus lulus tuh. Nih, ini adalah pegangan untuk CPA. Kalau dia mau lulus, ya, seorang akuntan mau lulus mendapatkan certified public accountant, itu harus belajar bisnis law. Ini contoh bukunya. Kalau dia nggak lulus bisnis law, dia nggak bisa menjadi CPA, teman-teman. Nah, kan terbalik kalau teman-teman sarjana hukum nggak mau belajar accounting. Sarjana akuntansi itu pada umumnya harus familiar, harus belajar bisnis law. Saya sendiri mengajar, pengalaman saya mengajar di beberapa fakultas akuntansi, ya, dan sebenarnya tidak perlu alergi, tidak perlu takut tentang berhitung itu, karena banyak dari sarjana accounting itu dulunya juga SMA-nya IPS, jadi dasar matematikanya kurang lebih ya sama lah, ya, nggak terlalu muluk-muluk banget, gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya para sarjana hukum itu mampu kalau mau, ya bisa, tidak usah terlalu takut dengan ilmu berhitung, gitu ya, karena ya semua kalau dengan niat yang serius pasti bisa. Nah, yang buku tadi itu hanya menjadi dasar pintu masuk untuk teman-teman belajar akuntansi, modul yang kami siapkan itu. Nah, nanti ke depan mungkin di sekitar Agustus atau September, API akan menambah satu pendidikan khusus yang baru, yaitu Certified Fraud Examination. Ya, nah itu dasarnya dari pemahaman akuntansi, bagaimana kita menjadi fraud auditor, bisa melakukan audit investigasi, dan kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi, ya, dan manipulasi di sebuah perusahaan, fraudulent, ya, kasus-kasus yang bersifat fraud, itu maka seorang sarjana hukum mampu bisa melakukan auditnya, ya. Jadi banyak ini belajar tentang forensic accounting, ya, ini forensic accounting, ya. Kalau bahasa Indonesianya ada forensic accounting seperti ini, ya. Nah, ada yang original ini bahasanya forensic accounting and fraud examination, ya, seperti ini. Nanti kita akan belajar ini menambah satu pendidikan khusus di bidang fraud examination. Tapi dasarnya adalah belajar akuntansi, ya. Ini merupakan ilmu penunjang yang penting buat seorang lawyer kalau dia mau memiliki nilai lebih, ya, keunggulan kompetitif di pasar, ya. Dan nanti akan kami terbitkan satu buku diktat lagi yang sekarang dalam posisi sedang kami koreksi, yaitu audit, ya, dalam 3 segi: legal audit, financial audit, dan tax audit. Bagaimana seorang sarjana hukum bisa melakukan audit dalam 3 hal itu, ya. Sekurang-kurangnya bagaimana seorang lawyer bisa memahami kerja audit atau nanti mereview, membaca comfort letter dari produknya akuntan publik. Audit yang dilakukan akuntan publik itu seringkali harus dibaca ulang, ya. Teman-teman, kita tahu bahwa akuntansi laporan keuangan itu bukan tidak jarang seringkali merupakan rekayasa, ya. Saya bicara terbuka saja, banyak yang melakukan rekayasa di bidang laporan keuangan, dan itu biasanya yang bisa menemukan kasus-kasus itu adalah business lawyer yang memahami soal-soal akuntansi itu, ya. Teman-teman, saya kira itu produk-produk pendidikan dari Akademi Hukum Bisnis Indonesia. Saya mengharapkan bahwa kehadiran Akademi Hukum Bisnis Indonesia ini dapat diterima meluas, terutama di fakultas-fakultas hukum dan ekonomi, karena sekali lagi mohon maaf, karena produk-produk pendidikan di Indonesia ini seringkali terkotak-kotak, ya. Padahal ilmu itu zaman sekarang harus komprehensif, harus interdisipliner kalau kita mau menjadi profesional yang berhasil, ya. API ingin melengkapi terapan pendidikan profesional seperti itu, agar skill dari banyak profesional itu lebih maju, lebih memadai, dan memiliki keunggulan, ya, untuk hadir di pasar, untuk bisa mendapatkan pasar yang lebih baik. Karena saya sudah mencoba melakukan typing, melakukan dengar-dengaran begitu dari berbagai teman. Sekarang ini khususnya entah itu lawyer, ya, konsultan pajak, dan mungkin yang lain-lain, ini kondisinya mengenaskan, ya. Banyak lawyer yang sekarang ini dibayar 150.000, 300.000, 500.000 udah oke, ya. Saya mendengar banyak itu juga karena mungkin sudah terlalu banyaknya lawyer itu, ya. Tapi
skillnya kurang memadai, kurang di level menengah atas, jadi akhirnya menjadi semacam itu. Di berbagai daerah kata teman-teman itu lawyer-lawyer agak susah ya, kemudian dengan bayaran yang seberapa pun oke gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini kan mengenaskan, padahal Indonesia ini negara hukum, harusnya profesi lawyer itu harus prestis ya, harus prestisius, harus membanggakan di negara-negara maju, baik di Asia maupun di apalagi ya, di Eropa dan Amerika. Kalau kita sebagai lawyer itu sangat bergengsi, sangat itu tergolong profesi yang high class ya. Nah kalau di Indonesia ini kan masih kontradiksi, masih banyak sekali para lawyer yang kantornya masih banyak yang kecil-kecil di pinggir-pinggir jalan gitu ya, belum bisa menampilkan profesi yang cukup bergengsi yang disegani. Nah, tapi itu semua bisa berubah kalau teman-teman mau merubah mindset, mau merubah paradigma, belajar lagi ya. Jangan takut berinvestasi, investasi sekali, tetapi skillnya yang didapat itu cukup canggih dan itu seumur hidup. Lalu itu untuk meningkatkan daya jual, ya, untuk meningkatkan keunggulan kompetitif kita, gitu, sehingga kita bisa memiliki harga yang pantas, ya, menjual keahlian dengan harga yang pantas, ya, tanpa harus melakukan berbagai praktek-praktek kecurangan, ya. Ada itu saya dengar lawyer-lawyer yang nakal dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita mari menjadi lawyer-lawyer yang memiliki kompetensi yang baik, lalu bisa menjual keahlian kita dengan harga yang wajar, yang baik, ya, dan sekaligus bisa menjadi profesional yang bergengsi, yang prestisius. Ya. Saya kira ini apa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Akademi Hukum Bisnis Indonesia. Terima kasih, salam sehat.